Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, antarlah kami kepada persekutuan sukacita surgawi, supaya kawanan yang lemah ini sampai ke tempat yang sudah dicapai oleh gembala kami dengan langkah yang gagah. Berilah kami keberanian, kesabaran, dan ketekunan untuk mengikuti jejak Sang Gembala kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Sesungguhnya, siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, banyak kita melihat poster-poster tentang Yesus. Bagi saya yang sangat menarik untuk kita lihat dan kita renungkan, salah satunya adalah poster Yesus yang memanggul seekor anak domba pada bahunya. Dan ada tulisan Yesus yang berkata, "Akulah gembala yang baik." Bukan seorang penipu, bukan pula seorang yang meninggalkan dan menyesatkan domba-dombanya. Akulah gembala yang menjamin kehidupan bagi domba-dombanya, yang menghantar domba-dombanya ke air yang tenang dan ke rumput yang hijau. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, dalam Injil kita dapat membaca bahwa dalam tugas pengembalaan itu Yesus didampingi oleh para rasulnya. Selama 3 tahun Yesus mendampingi dan melatih mereka supaya mereka dapat menjadi gembala yang baik. Itu pun kita baca menjelang akhir Injil Yohanes ketika Yesus berkata kepada Petrus bahkan sampai 3 kali, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan hari Minggu panggilan ke-60. Semoga pada hari Minggu panggilan ini kita sungguh melihat dan merasakan dan menghayati
Yesus sebagai gembala dan pintu untuk mendapatkan keselamatan. Mengapa Kristus sering menamakan dirinya dengan gembala yang baik? Karena sebagai gembala, ia turut merasakan suka dan duka domba-dombanya. Ia rela mengorbankan nyawanya untuk domba-dombanya. Maka dalam Injil hari ini Yesus tidak hanya menamakan dirinya sebagai gembala, tetapi juga mengatakan dirinya sebagai pintu kandang untuk domba-dombanya. Dengan itu ia mau menyatakan bahwa hanya dia satu-satunya penyelamat umat manusia. Hanya lewat dia sebagai pintu orang dapat masuk ke dalam kerajaan surga, menikmati, menerima keselamatan. Memang orang hanya akan dapat masuk melalui pintu. Pintu membawa orang ke suatu tempat atau tujuan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, masing-masing kita di paroki mempunyai pastor paroki atau pastor rekan lainnya. Apa arti pastor bagi kita? Seorang pastor pertama-tama adalah seorang gembala. Arti kata pastor itu adalah gembala. Dan kita sebagai umat menjadi domba. Kita boleh berharap bahwa setiap pastor itu bertindak sebagai gembala yang baik bagi umatnya dan pembantu yang layak bagi sang gembala sejati, yakni Yesus Kristus. Seperti Yesus Kristus sebagai sang gembala utama tidak ragu-ragu menyerahkan hidupnya bagi domba-dombanya. Karena itu pula kita bisa berharap kepada para gembala, para pastor kita, agar para pastor atau para imam mau berjuang dan bekerja keras untuk membina dan mendampingi umatnya. Para pastor hidup semata-mata untuk umat, dan karena itu pun diharapkan tetap setia dalam hidup selibat. Kita berharap juga agar pastor tetap hidup sederhana, rendah hati, dan penuh kepekaan terhadap mereka yang kurang mendapatkan perhatian. Saudaraku yang terkasih, sungguh semua harapan kita itu tidak mudah diwujudkan oleh seorang pastor atau imam. Mereka banyak mengalami tantangan dan godaan dalam menjalankan tugas mereka. Oleh karena itu, di hari Minggu panggilan yang ke-60 ini, mari kita doakan bersama semua pastor atau imam supaya mereka tetap dijiwai oleh semangat Kristus sang gembala sejati, tetap dengan tulus mengabdikan dirinya dan rela berkorban untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gembala itu adalah seorang pastor atau imam. Itu berarti kita umatnya ini adalah domba. Kita adalah domba yang sangat dikasihi oleh gembala kita dan gembala agung, yaitu Yesus Kristus. Kita adalah umat yang dipilih Tuhan untuk menjadi dombanya, bermartabat luhur sesuai dengan baptisan yang kita terima. Maka dari itu saudara-saudariku, kita turut bertanggung jawab bersama gembala atau pastor untuk kemajuan dan perkembangan gereja di tempat kita masing-masing. Itulah juga merupakan panggilan kita masing-masing untuk terlibat aktif dalam kehidupan menggereja sebagai pengurus Dewan Pastoral Paroki, kelompok kategorial, kepala keluarga, biarawan-biarawati, atau sebagai tenaga pendidik dan lain-lain. Jadi, tidak hanya pastor, kita semuanya ikut mengambil bagian dalam tugas penggembalaan Kristus yang diserahkan kepada gerejanya. Mari kita doakan generasi muda kita agar mereka pun mendengarkan suara Tuhan bila Tuhan memanggil mereka menjadi pastor, suster, bruder, ataupun untuk menjadi penggiat dan pendamping umat sebagai seorang awam. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan,
merenungkan Yesus juga sebagai pintu untuk mendapatkan keselamatan, maka kita perlu melihat dan merenungkan siapakah Yesus itu bagi kita. Lewat Dia kita dapat bertemu dengan Bapa. Lewat Dia kita disatukan kembali dalam hubungan yang akrab dengan Bapa dan sekaligus Gembala kita, Yesus Kristus, yang dengan aktif menyertai, menuntun, dan membawa kita kepada Bapa. Bagi saya, karena Dia adalah Gembala dan sekaligus pintu keselamatan, maka dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun, kita dapat menemukan keselamatan, karena Dia menyertai kita dan menarik kita kepadanya yang adalah pintu kehidupan. Dalam Dia kita menemukan penolong sekaligus penyelamat. Semoga kita semuanya mengalami dan semakin menghayati dan mengimani Dia sebagai Gembala dan pintu menuju hidup yang kekal. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu kepada kami sebagai Gembala yang baik dan pintu untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Berkatilah kami semua, agar kami selalu membuka hati untuk menjalankan tugas kami sebagai domba yang penuh tanggung jawab dan selalu setia dan taat pada Sang Gembala utama, sehingga kami boleh mendapatkan keselamatan yang Engkau janjikan dengan pengantaran Sang Gembala sejati, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.